Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial dan resolusi konflik. Subbahasan yang akan kita pelajari adalah hakikat dan teori konflik sosial. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang hakikat konflik sosial. Menurut para ahli, Suryono Sukamto mengatakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau dengan kekerasan. Kemudian, menurut Robert M. Z. Lawang mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Beberapa pandangan membahas konflik sosial. Robin memandang konflik menjadi 3 bagian. Pandangan yang pertama adalah menurut tradisional, mengatakan bahwa konflik merupakan hal yang buruk, kemudian bersifat negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik merupakan hasil disfungsi karena komunikasi yang kurang baik di dalam masyarakat. Kemudian, pandangan hubungan manusia, konflik dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang wajar di dalam masyarakat. Kemudian pandangan interaksionis mengatakan bahwa cenderung mendorong adanya konflik di dalam masyarakat. Konflik perlu dipertahankan untuk menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan semangat dalam kelompok. Faktor penyebab terjadinya konflik yang pertama adalah adanya perbedaan antar individu, kemudian adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Yang keempat adalah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, sehingga mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Teori konflik sosial menurut Lewis. Lewis mengatakan bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat dikarenakan adanya kelompok bawah yang mempertahankan adanya kelompok bawah yang mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Apa yang dimaksud dengan sumber-sumber langka? Yang dimaksud dengan sumber-sumber langka ini adalah kekayaan alam yang semakin langka. Kemudian Lewis mengatakan bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok sosial. Dampak positif dari konflik adalah semakin mempererat in-group di dalam kelompok sosial. Bentuk konflik menurut Lewis ada 2, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Apa itu konflik realistis? Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari rasa kecewa individu atau kelompok atas tuntunan perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Contoh, pemogokan buruh melawan manajemen pabrik yang tidak membayar overtime atau lembur kerja. Kemudian konflik non-realistis. Konflik non-realistis adalah konflik yang berasal dari tujuan-tujuan saling bertentangan, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Contohnya, main santet untuk membalas dendam. Konflik menurut Karl Marx. Konflik sosial menurut Karl Marx adalah pertentangan kelas.
Masyarakat yang berasal dari konflik dikuasai oleh kelompok yang dominan. Kelompok dominan dalam hal ini disebut oleh Karl Marx adalah kaum borjuis, sedangkan pihak yang tidak menguasai sumber daya alam adalah kaum proletar. Pertentangan kelas ini muncul disebabkan oleh adanya kepentingan yang berbeda. Fakta-fakta menurut teori Karl Marx. Yang pertama adalah 1. Adanya struktur kelas dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. 3. Adanya pengaruh yang besar dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup individu. Keempat, adanya berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Dahrendorf melihat teori konflik secara parsial. Masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Adanya teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Perjuangan kelas dalam masyarakat modern dikendalikan oleh pengendali kekuasaan. Masyarakat tidak statis, masyarakat berubah karena adanya konflik sosial. Alhamdulillah sudah selesai PDR kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.